Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama selalu memanjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya bermacam-macam kenikmatan. Salah satu diantaranya adalah kenikmatan rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya dalam bentuk alam Indonesia yang cukup kaya raya. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah di kelak kemudian hari kita bersama beliau untuk memohon ampun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan yang kita perbuat selama kita di dunia. Kekayaan Indonesia sangat luar biasa. Salah satu diantaranya kekayaan laut, yaitu banyaknya jumlah ikan yang setiap hari diambil oleh para nelayan. Dari mulai nelayan sampai kepada perahu, sampai pada kapal yang cukup besar, dan diambil tidak hanya dari satu negara, tapi di banyak negara selalu memanfaatkan laut yang isinya adalah ikan. Sedangkan ikan sendiri itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan satu kelebihan, yaitu kandungannya adalah protein yang setiap hari selalu kita butuhkan di dalam kegiatan setiap hari agar supaya kita tetap sehat walafiat karena kemurahan Allah terhadap hambanya yaitu manusia. Ada juga kekayaan yang berada di tengah-tengah hutan, banyak kayu-kayu yang tumbuh di tengah hutan. Banyak sekali hamba-hamba Allah, terutama hamba Allah yang mempunyai usaha, terutama adalah perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kayu yang ada di dalam hutan, seperti triplek, kemudian plywood, dan masih banyak lagi yang dapat diperlukan oleh manusia. Begitu juga kekayaan gunung. Gunung seperti hanya yang dapat kita saksikan, walaupun gunung berapi itu meluncurkan lahar, akan tetapi lahar itu mengandung satu kemanfaatan, yaitu di dalamnya terdapat bermacam-macam satu bahan kimia yang dapat menyuburkan tanah, dan tanah itu akan diserap oleh berbagai atau banyaknya pohon-pohonan sehingga pohon itu menjadi subur. Dan masih banyak lagi seperti hanya yang dikeluarkan gunung adalah api yang biasanya kita takuti, tetapi tidak seperti yang dapat kita rasakan pada waktu gunung itu meletus menjadi tanam-tanaman. Walaupun ada kekeringan, akan banyak sekali tanam-tanaman itu menjadi subur. Yang dikeluarkan di samping lahar, kemudian api yang bermanfaat bagi hamba Allah, salah satu diantaranya pasir yang telah dikeluarkan oleh gunung berapi itu menjadikan kemakmuran pada masyarakat lingkungannya. Nah, itulah sebetulnya kasih sayang Allah terhadap negara kita ini, yang sebetulnya mau tidak mau bangsa kita ini harus menggunakan akal pikiran, menggunakan ilmu pengetahuan, menggunakan panca indera. Apa yang ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat kita urai menjadi suatu kekayaan bagi kesejahteraan bangsa. Cita-cita daripada Rasulullah di dalam memimpin kota Mekah dan Madinah setelah hijrah dari kota Mekah ke Madinah adalah satu, membangun pasar. Kemudian yang kedua adalah membangun keamanan. Kemudian yang ketiga membangun Baitul Mal,
kemudian yang keempat membangun jalan, dan yang terakhir adalah membangun sumber-sumber di mana para bakul dan para pedagang itu dapat berkomunikasi, yaitu merupakan satu kegiatan yang dinamakan pusat pengtengkulak, dari pusat daripada sumber daripada jual beli ataupun transaksi. Begitulah Rasulullah cara mendidik setahap demi tahap, dan akhirnya menuju kepada pengertian amal yang dilakukan oleh para bangsa Arab ataupun masyarakat Madinah, yaitu menabung. Setelah mereka tahu yang namanya menabung, kemudian dia mampu untuk memanfaatkan tabungannya, dan akhirnya Rasulullah mengenalkan yaitu dengan kata zakat. Zakat bagi para pedagang diminta, ataupun para bakul diminta 2,5% daripada hasil keuntungan setiap hari. Mereka tidak diajari untuk 1 tahun, akan tapi setiap hari para bakul itu diminta 2,5% daripada hasil keuntungan yang dia miliki. Nah, kemudian mereka itu setelah mengenal zakat, diberitahukan bahwa zakat ini adalah untuk kesejahteraan umat, sedangkan umat-umat yang lainnya itu tidak dikenakan zakat, sehingga mereka merasa damai, merasa sejahtera, merasa dia itu terlindungi oleh pemerintahan Rasulullah. Dan mereka bertanya, ya Rasulullah, kira-kira apa ini yang dapat kami sampaikan kepada Rasulullah setelah kami ini merasa nyaman, merasa damai, sedangkan umat Islam diminta dalam bentuk zakat. Lalu Rasulullah menjawab, silahkan kamu hitung sendiri, dan setelah itu kamu boleh menyerahkan menurut kemampuanmu kepada kami, agar supaya kalian semuanya sejahtera. Nah, sehingga timbullah sekarang ini, dengan dahulu namanya zaman Rasulullah namanya jizyah, sekarang dinamakan pajak. Perbedaan antara zakat dan pajak, kalau zakat itu digunakan untuk kesejahteraan, sedangkan pajak adalah untuk pembangunan negara. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyampaikan bahwa betapa pentingnya zakat bagi umat Islam. Setelah beliau itu menanamkan mereka itu mengerti tentang zakat, Rasulullah menyampaikan di salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, ma mana'a qaumun zakata illabtala sumullahu bisinin. Golongan orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat akan ditimpakan kelaparan dan kemarau panjang. Dan ini Rasulullah sampaikan pada mereka kehati-hatian tentang wajibnya mengeluarkan zakat, dan ancaman Allah tidak pada saat di akhirat kelak, akan tetapi dapat disampaikan azab itu pada mereka-mereka selama di dunia. Kemudian Rasulullah menekankan juga kepada salah satu hadis dari Ibnu Majah. Rasulullah sampaikan dalam sabdanya, ma qala tautis sodakotu au qala zakata ma la illa afsadathu. Bila zakat bercampur dengan kekayaan, dan maka kekayaan akan binasa. Ini ditekankan oleh Rasulullah kepada para bakul, para pedagang yang berada di salah satu pasar, sehingga mereka-mereka itu lebih hati-hati di dalam memanfaatkan harta kekayaannya. Tidak boleh bercampur, karena yang 2,5% dari hasil usaha itu adalah milik Allah. Jadi bukan milik daripada seseorang yang melaksanakan perdagangan ataupun usaha, akan tapi yang 2,5% itu adalah hakullah, haknya Allah, bukan hak daripada para pedagang. Rasulullah SAW juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Rasulullah sampaikan, ma talifa malun fi bari wala bahrin illa bihasbi zakat.
kekayaan tidak akan binasa di darat ataupun di laut kecuali bila zakatnya tidak dikeluarkan. Nah, inilah sebetulnya satu tantangan bagi kita, tinggal dari masing-masing personil yang berusaha di dalam perusahaan atau dia berkecimpung di dalam bakulan, ini perlu disadari bahwa jangan sampai mereka itu tidak zakat. Karena kalau dia tidak mengeluarkan zakat, maka kekayaan yang di tangannya itu akan terjadi kebinasaan. Dan ini suatu hal yang perlu dicatat agar supaya kita semuanya ini mengerti bahwa mengapa Allah Subhanahu wa taala ini melarang makanan yang haram itu kita makan bagi umat Islam. Karena keharaman yang kita makan apa sami kita dan makanan yang khusus kemudian salur ke seluruh, maka akan mengubah ataupun watak seorang. Dia bisa menjadi seorang yang sombong, bisa menjadi seorang yang bakhil, dia bisa menjadi seorang yang aluamah, serakah, dia bisa menjadi seorang yang pendengki. Akhirnya tingkah laku mereka ini jauh daripada hukum Allah ataupun syariat Allah ataupun Al-Quran yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau mereka itu melanggar zakat, apa yang diperintahkan Allah, maka akan mendapatkan cobaan berat. Yang pertama, cobaan keluarga. Yang kedua, cobaan dunia. Kemudian yang ketiga, terkacau tubuhnya sehingga mereka dari sehat menjadi sakit. Kemudian dia akan sulit untuk menerima ilmu pengetahuan. Walaupun dia belajar, kadang-kadang ilmu yang disampaikan oleh ustadz, ustadzah, para ulama, para kiai itu tidak akan melekat pada otak besar, sehingga mereka setelah menerima pelajaran dia seakan-akan tidak menerima pelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu bencana alam, ya, itu bisa kolektif ataupun berjamaah ataupun bisa perseorangan. Salah satu contoh rumah terbakar, rumah roboh, kemudian kita menaiki kendaraan terjadi kecelakaan di tengah jalan. Ini bisa saja terjadi karena kita lengah. Di setiap tahun kita tidak melihat dan tidak menoleh bahwa zakat itu berada di tanggung jawab mereka masing-masing. Nah, itulah sebetulnya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita di dalam surat Al-Ankabut ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amananna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan oleh Allah begitu saja hidup di dunia ini? Semata-mata tidak. Allah mengatakan, kami telah beriman dan tidak akan diuji oleh Allah. Di suatu saat mesti akan diuji oleh Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.